Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas 19 ayat 45 dan 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamar. Dungi di bawah waktu Yesus majoroi di pabali masian akka si panggadisi ninna mamadok nasida natar surat do bagas pertanyaan do bagasu api gabi liang padua doi di bahek kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, Jamu Jati. Jamu Jati artinya jamu jati ini jaga mulut, jaga hati. Jadi ini yang sangat menarik sebenarnya. Bagaimana kita akan mampu menjaga mulut dan menjaga hati. Dan itu sekaligus juga renungan yang kita lihat dari firman ini yang perlu kita renungkan. Di saat itu Yesus mau menyatakan tentang sebuah kemarahan. Kemarahan, mungkin kita pernah Yesus marah di sini. Ini satu-satunya puncak yang pernah kita dengarkan bahwa Yesus marah. Ada kemarahan yang dikatakan di sini berkualitas. Jadi jangan bangga bahwa semua negatif ada. Jadi di saat ada tadi kemarahan di sini, kemarahan yang berkualitas. Tetapi ada juga kemarahan yang tidak berkualitas atau senon atau yang memang ya gampang, yang memang tidak punya arti selalu negatif. Artinya di situ kemarahan yang berkualitas, di situ adalah kemarahan yang memang perlu. Seseorang yang marah dengan alasan benar atau dengan teguran terhadap sasaran yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan saat itu yang tepat, untuk jangka yang tepat, dan sekaligus juga kemarahan itu untuk teguran yang patut untuk menasehati. Ya, itulah luar biasa. Mari lihat nats ini, Lukas ini. Kita melihat di sini Yesus, kemarahan Yesus karena bait Allah, saudaraku, dilecehkan. Kan ngiri sebenarnya itu. Bait Allah dilecehkan, bait Allah, ya maaf kata dinodai. Bait Allah, ya luar biasa. Mereka pakai itu hanya untuk kedagingan. Mereka pakai dengan, ya disinilah kita lihat bahwa kemarahan Yesus itu di saat dipakai rumah Allah, bait Allah itu menjadi alat yang betul-betul membuat dalam bahasa perduaan yang hanya untuk urusan perut manusia. Ngiri sebenarnya. Tapi disinilah Tuhan marah. Kemarahannya itu tepat supaya jangan pernah menganggap dan melecehkan bait Allah. Tapi kemarahan yang tidak berkualitas itu tentu itu asal-asal marah-marah saja. Tidak ada dampaknya, artinya marah-marah ya tidak beralasan. Bahkan dianggap itulah, ya kadang-kadang ya ada orang marah-marah yang tidak ada wujudnya dan tidak ada dampaknya. Harinya apa? Dampaknya ya jadi dosa. Ya, tapi kita lihat di sini kalau Yesus dengan marah, artinya supaya kita melihat kualitas marah Yesus di sini adalah karena Yesus mau menyucikan rumah bait Allah. Artinya bahwa bait Allah itu suci dan kudus. Itu maksudnya agar kita perlu, artinya ya bukan berarti jangan tidak bisa berkumpul, bukan, tapi jangan menggunakan bait Allah itu menjadi negatif. Ya, kenapa saudara? Karena bait Allah itu yang paling dinyatakan oleh Yesus, karena di sini dia marah karena salah dan dilecehkan. Ini persoalannya sebenarnya. Karena persoalan bait suci, bait Allah. Bait suci itulah yang dikatakan dalam firman itu adalah benar-benar ya tempat untuk memuji Tuhan, tempat untuk ya bersemayam, artinya
mendapatkan ridhoi dari Tuhan, mendapatkan artinya bahwa di sana kita akan melihat bahwa Allah yang insya bagi kita termasuklah bertemu kita bahwa bait suci itulah kudus. Tapi di sana Yesus marah kepada umat, kepada mereka karena diberikan bahwa tempat bait suci itu Allah sudah dianggap, yaitu artinya dengan hal-hal yang negatif, dengan mereka memakai mencari hanya untung yang sebesar-besarnya. Maka di sana dikatakan bahwa rumahku adalah bait Allah, rumah itu rumah dua. Ia menjadikan bahwa kau menjadi sarang penyamun, sarang setan. Disinilah kita melihat supaya kita juga benar-benar menjaga kekudusan bait suci. Walaupun sebenarnya kita harus lebih mengutamakan diri kita lebih suci dan lebih kudus, tapi bait Allah itu jangan lagi kita pakai, jangan lagi ada bait kudus, bait suci itu jadi kosong, jadi kotor, jadi macam-macam tempat yang negatif-negatif. Ya, saya tidak perlu menyatakan itu sekarang ini begitu banyak bait suci yang kita lah mengetahui di mana kekudusan dan di mana bait suci itu dianggap Allah. Urusan-urusan daging, urusan-urusan dunia. Disinilah kualitas kemarahan Yesus. Yesus marah di saat bait suci, tempat berdoa dan tempat datangnya Roh Kudus, tempat datangnya Roh Allah, dan tempat datangnya bertemu dan bersekutu. Mereka membuatnya tercemar. Maka di sini kita, saudara-saudaraku, diingatkan jaga mulut, jaga hati, agar kita juga sebagai bait suci, bait Allah, menjaga hati, menjaga mulut kita, agar kita tidak pernah membuat tempat diri kita ini kotor, tapi kita merasakan bahwa bait Allah itu adalah diri kita juga, sekaligus kita lah hidup di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin.